Alunan lagu ini pernah sangat populer di zamannya. Salah satu kunci kesuksesannya berasal dari sini. Ya, inilah Lokananta, perusahaan rekaman dan studio yang dulunya pernah menjadi saksi kemegahan sejarah industri musik Indonesia. Nama Lokananta diberikan Bung Karno dan diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti gamelan kayangan yang berbunyi tanpa penabuh. Di lahan seluas 2 hektar, Lokananta terbagi menjadi 2 bagian, bagian produksi dan penyimpanan serta studio rekaman. Berkunjung ke Lokananta, kita seperti memasuki mesin waktu ke masa lampau. Bangunan yang ada di Jalan Jenderal Ayani nomor 39 Solo ini masih dipertahankan sesuai aslinya. Desain kuno ala Belanda dengan taman dan air mancur di tengahnya. Nah, inilah tempat penyimpanan koleksi 5.000 master lagu. Beragam rekaman asli lagu-lagu legendaris maupun bukti sejarah negeri ini tersimpan. Seperti lagu Indonesia Raya versi 3 stanza atau pidato proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi sebenarnya bagaimana prosesnya untuk bukti-bukti sejarah Republik Indonesia mulai dari proklamasi sampai lagu Indonesia Raya pun bisa sampai ke Lokananta? Karena mengingat pada saat itu perkembangan media penyimpan lagu saat itu memakai adalah piringan hitam, maka hasil rekaman yang diproduksi oleh RRI pada saat itu kemudian dikirimlah ke Lokananta untuk diproduksi, diperbanyak, ya, dan juga bahkan untuk kepentingan perusahaan. Maka produk yang banyak ini kita sebarluaskan dalam operasi RRI pada saat itu. Karena sudah dimakan usia, master reel jarang diputar dan sebagai pengganti dibuatlah versi piringan hitam. Proklamasi. Agak deg-degan campur merinding karena di tangan saya ini adalah salah satu bukti sejarah, yaitu submaster dari rekaman teks proklamasi dan juga lagu Indonesia Raya. Bisa dilihat nih tanggalnya, diserahkan ke Lokananta tanggal 17 Agustus 1959. Masih awet. Lokananta mulai memproduksi piringan hitam tahun 1958. Pada tanggal 1 April 1959, hasil produksi Lokananta mulai dipasarkan di masyarakat melalui RRI. Tahun 70-an merupakan masa keemasan karena besarnya minat masyarakat pada piringan hitam. Memasuki era 80-an, Lokananta memperluas produksi dengan penggandaan film dalam format Betamax dan VHS. Sampai sekarang, mesin untuk memproduksi dan memutar beragam format audio masih tersimpan. Sayang, merajalelanya pembajakan kaset di tahun 80-an turut andil dalam bangkrutnya Lokananta. Puncaknya, tahun 2001, Lokananta yang berada pada naungan Departemen Penerangan dinyatakan pailit. Setelah Departemen Penerangan dibubarkan tahun 2004, Lokananta bergabung dengan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Pelan-pelan, Lokananta bangkit dari keterpurukan mengingat berharganya aset yang dimiliki. Salah satu koleksi berharga adalah piringan hitam yang dianggap antik karena tidak lagi diproduksi. Total koleksi piringan hitam mencapai 45.000 keping. Jenis musik yang diproduksi dan dipopulerkan Lokananta sebagian besar aliran musik pop, keroncong, dan tradisional. Seperti gamelan, gending karawitan, ludruk, dan masih banyak lagi. Semua piringan hitam masih tersimpan rapi, hanya cover aslinya yang mulai termakan usia. Maklum, cara pemeliharaannya sangat sederhana. Terus terang aja bahwa sampai saat ini oleh karena kami belum memiliki mata anggaran, belum ada support dana yang khusus dari pemerintah, di dalam hal pemeliharaan aset berupa piringan hitam ataupun yang lain-lainnya, ini atas kemandirian kami sendiri. Khusus untuk piringan hitam, kami memeliharanya sekarang ini sifatnya hanya sekadar saja, agar jangan sampai terserang oleh jamur ataupun binatang-binatang kecil, yakni dengan membubuhkan serbuk kopi di setiap sudut. Itu juga tambahan dari tak pribadi. Untuk menyelamatkan koleksinya, Lokananta mulai membuat salinan dengan teknik digitalisasi. Dari beragam koleksi piringan hitam, yang paling banyak ditemui adalah album milik penyanyi keroncong legendaris Indonesia, Waljina. Waljina bisa dibilang salah satu ikon Lokananta. Album pertamanya saat ia berusia 12 tahun direkam di Lokananta. Kalau yang saya ingat yang pertama itu ya, aku menang Ratu Kembang Kacang tahun 59 itu, terus aku diminta rekaman di Lokananta. Pertama sekali saya
rekaman di Lokananta bersama dengan Pak Gesang waktu itu. Jadi aku ketemu sama Pak Gesang ya waktu itu. Lokananta memberi kesan tersendiri bagi Waljina. Iya, sebagian besar lagu-lagunya yang populer seperti Walang Keke, Entit, dan Kacu Biru berlabel Lokananta. Elemen penting dari Lokananta terdapat pada studio rekaman. Dengan luas 235 meter persegi dan tinggi 7 meter, studio Lokananta merupakan studio terbesar di Indonesia. Selain itu, studio dilengkapi tata akustik yang unik. Studio rekaman Lokananta mungkin dikenal sebagai studio rekaman terbesar dan juga terlama yang dimiliki Indonesia. Tapi kita juga perlu tahu bahwa studio ini juga punya tata akustik yang bisa dibilang paling bagus. Dan dari studio ini pula hadir album-album dari penyanyi legendaris seperti Titiek Puspa, Waljina, Gesang, dan masih banyak lagi. Kembali untuk bersama-sama denganmu. Tidak hanya mereka, musisi dari era masa kini seperti Glenn Fredly, White Shoes and the Couples Company, Efek Rumah Kaca juga pernah merekam album live-nya di Lokananta. Keunikan lain studio rekaman Lokananta juga terletak di bagian depannya, mixer 32 channel buatan Inggris. Menariknya adalah karena sebagian besar alat-alat di ruangan mixing studio Lokananta ini masih seperti aslinya dan masih berfungsi dengan baik sampai sekarang. Salah satunya adalah mixer yang ada di depan saya ini. Ini kita patut bangga karena hanya ada 4 buah saja mixer seperti ini yang ada di seluruh dunia. Dan kita punya satu di sini di Lokananta. Kejayaan Lokananta seakan tertelan zaman. Meski berada dalam naungan BUMN, namun masih banyak yang harus dibenahi, mulai dari sarana prasarana maupun perlindungan asetnya. Mengingat banyaknya dokumen penting khususnya perjalanan musik Indonesia. Kelly Karenina, Ivan Batara, Solo, Jawa Tengah.